Cuplikan adegan yang akan kita tonton ini saya ambil dari film Ugly Betty season 1 episode 13. Nah, buat kalian yang nonton video saya ini di YouTube, video ini sebenarnya merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi saran saya adalah baca dulu artikelnya karena video ini saya embedkan di artikel ini gitu. Di sini untuk menunjang penjelasan artikel saya. Nah, untuk link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini ya. Jadi ini pembahasan langsung ke contoh adegannya film Ugly Betty season 1 episode 13. Yuk langsung aja kita tonton ya. Nah, ini juga untuk transkrip ini dengan terjemahannya itu ada juga di artikel saya. Jadi kalian bisa baca di sana. Oke? Yuk langsung aja kita tonton. Giselle, nah ini Daniel namanya. And me. Giselle and me. Dan saya, me itu saya, and itu dan. Just think, if you become a big power couple, they'll call you Gisaniel. Just think if you become a big power couple, they'll call you Gisaniel. Ini kalau diterjemahkan kata per kata begini. Just think, hanya berpikir, if you, kalau kamu, kalau become itu menjadi, big power couple, couple itu pasangan besar yang bertenaga. They'll itu singkatan dari they will call you Gisaniel. Jadi kalau diterjemahin secara kata per kata begitu memang agak aneh gitu. Coba terus kemudian saya terjemahkan menjadi, coba bayangin kalau kalian jadi pasangan yang ngetop. Ini kan di sini big power, pasangan yang bertenaga. Di sini saya terubah menjadi pasangan yang ngetop. Kalian akan dipanggil Gisaniel. Oke. But I don't want to be set up with anyone. Even I don't want to be set up with anyone. Even bahkan I don't wanna itu gaya bahasa percakapan dari want to. Itu sama kayak di bahasa Indonesia kan, kalau di percakapan ya misalnya saya ingin mengembalikan, jadi saya ingin mengembalikan jadi ngembaliin gitu. Want to jadi wanna gitu kalau di bahasa Inggris gitu. Even I don't wanna be set up with anyone. Bahkan saya tidak mau di set up, dipasangkan di sini dengan siapapun. Tapi terjemahannya menjadi, tapi saya nggak mau dicomblangin sama siapa-siapa. I'm not there yet. I'm not there yet. Okay, I'm not there. Saya belum sampai di sana, Betty. Itu terjemahan kata per katanya. Tapi sini saya terjemahin menjadi saya belum mau aja, Betty, atau saya belum siap, Betty. Ini konteksnya, ini situasinya si Daniel ini baru aja putus sama Sofia dan dia masih belum bisa move on gitu. Masih ingat sama Sofia, masih teringat sama Sofia, nggak bisa move on. Nah, sementara si Barry ini melihat nggak bisa move onnya dia mengganggu kerjaannya dia gitu. Makanya dia pikir dia ngebantu supaya si bosnya ini move on gitu. Okay? Daniel, I'm just trying to help you move forward. Daniel, I'm just trying to help you move forward. Okay. Daniel, I'm just trying. Saya hanya membantu kamu. I'm just trying to help you. Saya hanya mencoba membantu kamu move forward. Bergerak ke depan. Itu terjemahannya. Tapi saya terjemahkan jadi, Daniel, saya ingin membantu Anda melupakan Sofia. Nah, ini gaya terjemahan saya disebutnya dengan parafrase. Parafrase itu adalah seringkali saya merubah gitu, kata-katanya saya rubah, benar-benar saya ceritain lagi gitu. Jadi kata-katanya seringkali nggak nyambung gitu. Nah, tingkat penerjemahan parafrase ini lebih sulit karena saya perlu mengerti dulu konteksnya seperti apa, situasinya seperti apa yang hendak disampaikan, baru kemudian saya nyoba nyeritain dengan kata-kata saya. Dan dengan cara penerjemahan yang parafrase seperti itu, lebih berpikir kita, lebih sulit, lebih berpikir, tapi hasilnya lebih, terjemahannya lebih kayak orang Indonesia. Kalian sering gak sih baca terjemahan, baca artikel yang langsung tahu, oh ini pasti ini artikel hasil terjemahan nih gitu. Karena walaupun kata-katanya terjemahkan dengan
ke Indonesia dengan bagus gitu, tapi kerasa kata-katanya bukan kata-kata yang biasa orang Indonesia gunakan gitu. Jadi kerasa ini pasti artikel ini artikel terjemahan nih gitu. Artikel aslinya pasti bahasa Inggris nih gitu. Oke. A nice date will remind you what a catch you are. A nice date will remind you what a catch you are. Ini kalau diterjemahkan kata per kata, a nice date, kencan yang bagus, sebuah kencan yang bagus, will remind you, akan mengingatkan Anda, what a catch you are, betapa kerennya Anda, betapa hebatnya Anda. What a catch, itu sesuatu yang wow, keren. Wow, what a catch. Oh, keren, betapa kerennya Anda. Jadi terjemahan secara kata per katanya gitu. A nice date, sebuah kencan yang bagus akan mengingatkan Anda betapa kerennya Anda. Saya rubah menjadi kencan dengan seseorang yang luar biasa. Beda ya. Kencan dengan seseorang yang luar biasa karena dia lagi dicomblangin sama seorang supermodel. Makanya saya menggunakan kencan dengan seseorang yang luar biasa akan mengingatkan Anda kembali betapa kerennya Anda. Dan kenapa saya pakai Anda? Saya, karena ini kan bos sama bawahannya ya. Ini ngomong sama bos gitu. Biasanya ngomong sama bos kan lebih harus pakai bahasanya lebih formal ya. Gitu. I don't have any small talk left in me. I don't have any small talk left in me. Saya tidak mempunyai percakapan kecil yang tertinggal di saya gitu. Itu terjemahan kata per katanya. Tapi ini saya parafrasekan menjadi, tapi saya nggak tahu mau ngomong apaan sama dia nanti. Saya udah nggak punya bahan obrolan gitu. Okay, just picture it. Just picture it. Oke, just picture it. Oke, hanya gambarkan saja gitu. Itu terjemahan kata per katanya seperti itu. Tapi maksudnya adalah, just picture it. Bayangin aja nih gitu. You and Giselle at a table by the window. You and Giselle at a table by the window. Anda dan Giselle at a table, ada di meja di dekat jendela. Someone tips off the paparazzi. Someone tips off the paparazzi. Tips off itu memberitahu, jadi ngasih tahu gitu. Someone, ada seseorang yang memberitahu ke para paparazzi. They show up, take a They show up. Show up itu muncul. They show up, mereka muncul. few pictures. Take a few pictures. Take a few pictures itu mengambil beberapa foto. Mereka muncul dan kemudian fotoin kalian berdua gitu. Nih terjemahannya jadi gitu. Sekarang coba bayangin deh. Anda dan Giselle duduk di dekat jendela, lalu ada yang memberitahukan hal ini kepada para paparazzi. Mereka muncul dan kemudian fotoin kalian berdua. Aren't there enough pictures of me already? Aren't there enough pictures of me already? Bukannya foto-foto saya udah cukup banyak ya? No, not of the new you, the confident Daniel Meade thriving on the arm of a supermodel. No, not the new you, the confident Daniel Meade thriving on the arm of a supermodel. Enggak foto-foto Anda yang baru gitu. Iya, tapi kan bukan foto Anda yang baru gitu. Foto-foto yang maksudnya si Daniel yang banyak itu kan bukannya udah banyak ya foto-foto saya. Ya foto-foto yang banyak itu kan foto-foto yang dulu, bukan foto-foto yang sekarang. Foto-foto yang Daniel Meade sekarang yang penuh percaya diri, yang udah lebih pede gitu. Yang sekarang sedang jalan dengan seorang supermodel gitu. Thriving itu sebenarnya arti terjemahan ininya. Thrive, berkembang pesat, thriving. Iya, berkembang. Ya kan? Jadi ini nanti kalian mesti mikir lagi gitu. Kalau ngeliat kayak gini, ini maksudnya apa sih? Nanti kemudian kalian bisa gunakan kata-kata kalian sendiri. Yang penting pesannya nyampe dan benar gitu. Justru parafrase itu terjemahan yang tersulit kalau menurut saya. Karena kita mesti bayangin ini maksudnya apa. Kita benar-benar mesti ngerti. Mesti tahu konteks situasinya, maksudnya dia ngomong apa. Oh, dia maksudnya ngomong ini, baru kemudian kita gunakan kata-kata kita sendiri gitu. Bukan terjemahin dari kata-katanya itu gitu. No, not
of the new you, the confident Daniel Mead thriving on the arm of a supermodel. Iya, tapi kan bukan fotoan yang baru. Daniel Mead yang penuh percaya diri yang sekarang sedang jalan dengan seorang supermodel. Oke, nah nanti ini skrip dan terjemahannya bisa kalian baca di artikel yang ada di blog saya ya.